Desde nordeste. Halo teman-teman yang budiman. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua. Jumpa lagi bersama Kopi Wi-Fi Channel. Di video kali ini Kopi Wi-Fi Channel akan merangkum alur cerita film yang berjudul The Harder They Fall. Film ini menceritakan tentang balas dendam seorang anak yang orang tuanya dibunuh di depan matanya. Oke lah teman-teman, gak usah pakai lama ya. Langsung aja kita mulai alur ceritanya. Dan sesudah itu kalian jangan lupa like dan komen. Dan bagi yang belum subscribe buruan subscribe ya. Selamat menonton dan terima kasih, cekidon. Berawal di sebuah rumah, tinggallah sebuah keluarga, anak mereka bernama Natlov. Nat bersama kedua orang tuanya sedang mengadakan makan malam. Tiba-tiba beberapa orang datang ke rumah mereka. Salah satu dari orang itu yang bernama Rufus Buck mengarahkan pistol ke arah Nat dan ibunya. Ayahnya memohon agar keluarganya tidak dilibatkan. Tetapi Rufus tidak mendengarnya, ia menembak ibu Nat dan rekannya yang bernama Cortez menahan Nat. Setelah itu Rufus menembak ayah Nat. Setelah kedua orang tuanya mati, Rufus mengukir salib di dahi Nat. Bertahun-tahun kemudian, di Salina, Texas, Nat sudah tumbuh menjadi laki-laki dewasa. Nat pergi ke sebuah gereja dan di sana ia menemukan Cortez. Nat mengenali Cortez dari tato kalajengking di tangan Cortez. Dan Cortez mengenali Nat dari ukiran salib di dahi Nat. Dan tidak pakai lama Nat menembak Cortez hingga mati. Sementara itu, rekan-rekannya, penembak jitu bernama Bill Pickett dan Quick Draw Jim Beckwourth, menyergap geng Crimson Hood dan mencuri tangkapan mereka dari perampokan bank baru-baru ini. Nat pergi ke sebuah bar untuk bertemu mantan kekasihnya Mary Field. Mary adalah seorang penyanyi di bar itu. Selesai menyanyi Mary menemui Nat, karena masih sangat kesal pada Nat, ia memukul Nat dan menyuruh pegawainya mengusir Nat. Tetapi pegawai itu tidak mengusir Nat, justru memberitahu kamar Mary. Nat bergegas pergi ke kamar Mary. Nat berusaha merayu dan membujuk Mary agar kembali kepadanya tetapi Mary tidak mau. Saat Nat akan pergi Nat menghampiri Mary kembali dan merayunya. Mary masuk ke dalam rayuan Nat. Pada saat mereka bercumbu, tiba-tiba pintu kamar Mary seperti akan ada yang masuk. Mary dan Nat segera berdiri dan mengarahkan senjata ke pintu. Setelah pintu terbuka ternyata Pickett yang datang dan membawa berita pencurian ke Nat. Mereka segera pergi ke tempat Sandra yang masih hidup. Di sana satu-satunya yang selamat memberitahu mereka bahwa $25.000 yang telah mereka curi adalah milik Rufus Buck. Nat tidak percaya karena Rufus dihukum penjara seumur hidup tetapi anak buah Rufus itu mengatakan bahwa Rufus akan segera bebas. Nat tidak membunuh anak buah Rufus itu justru melepaskannya dan menyuruhnya pergi. Rekan Nat yang melihat itu menjadi kaget dan bingung. Lalu Nat pergi meninggalkan rekan-rekannya itu. Geng Buck, yang dipimpin oleh Trudy Smith dan Cherokee Bill melakukan aksinya. Mereka menghentikan sebuah kereta dan menembak mati masinisnya demi untuk membebaskan Rufus dari kereta yang berangkat dari penjara wilayah Yuma. Setelah masinis itu mati, mereka naik ke atas kereta mencari Rufus. Mereka dihalangi beberapa polisi yang menjaga Rufus tetapi mereka menyingkirkannya. Mereka mengungkapkan Rufus telah diampuni, dan mereka telah dibayar untuk membunuh tentara pasukan polisi yang memimpin mengawalan Rufus. Saat Rufus sudah berhasil keluar, Rufus menyuruh pasukannya menghabisi semua polisi yang ada di dalam kereta. Nat bersama rekan-rekannya sedang bersantai di bar tempat Mary bekerja. Seorang serif yang bernama Bas Reeves datang ke bar itu. Ia berbicara dengan Nat, ia mengatakan tentang perampokan yang melibatkan Nat dan rekan-rekannya serta memberitahukan tentang lepasnya Rufus. Teman-teman Nat waspada dan ingin mengetahui apa yang dibicarakan Nat dan serif.
Lalu tiba-tiba Nat melempar minuman ke wajah Sheriff dan terlihat Sheriff bangkit berdiri dan mengarahkan pistolnya ke arah Nat dan rekan-rekannya. Lalu Meyuru Chufi penjaga bar itu memborgol Nat. Dan setelah itu Sheriff membawa Nat pergi dari bar itu. Rufus dan gengnya tiba di bekas benteng mereka di Redwood City. Mereka menyusuri kota itu, para penghuni kota itu merasa ketakutan. Mereka pergi ke tempat rekan Rufus yang bernama Sheriff Wiley Esco yang sekarang menjalankan tempat itu. Rufus mengetahui bahwa Wiley telah menggunakan posisi itu untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan kota. Lalu Rufus berkata sedikit kasar pada Wiley karena kesal Wiley meninju Rufus. Karena kesal Rufus dengan brutal memukul Wiley hingga sekarat dan memerintahkannya untuk meninggalkan kota. Sheriff Reeves membawa Nat ke pinggiran kota Redwood City tempat milik Rufus. Ternyata Reeves dan Nat bekerja sama untuk menangkap Rufus. Mereka merencanakan untuk menangkap Rufus. Tetapi tiba-tiba rekan-rekan Nat muncul. Nat menyuruh rekan-rekannya itu untuk kembali pulang dan ia akan menangkap Rufus dengan kemampuannya sendiri. Tetapi rekan-rekannya menolak itu. Dan akhirnya Nat, Sheriff Reeves dan rekan-rekan Nat berangkat untuk menangkap Rufus. Sementara Rufus mengumpulkan penduduk kota dan mengumumkan beberapa pengumuman. Seseorang menentang Rufus dan Rufus membunuhnya. Rufus menuntut agar penduduk kota mengumpulkan $15.000 untuk menyelamatkan Redwood. Lalu Rufus mengancam akan membunuh dan membakar properti siapapun yang melawan. Saat perjalanan menuju tempat Rufus, Sheriff Reeves dan Nat serta rekan-rekannya bertemu dengan Wiley. Lalu Wiley memberitahu mereka bahwa Rufus telah kembali ke Redwood dan menceritakan semua yang ia alami di Redwood sebelum ia diusir dari sana. Mereka tidak terlalu percaya dengan perkataan Wiley. Malam harinya Mary menawarkan kepada Nat untuk menjadi sukarelawan dalam mengintai Redwood. Mendengar itu Nat tidak setuju. Mary akan berbohong untuk membeli bar Trudy Smith. Mary menjadi kesal karena Nat tidak menyetujuinya. Lalu Nat mengeluarkan cincin milik ibunya yang diberikan oleh ayahnya. Dan ia melamar Mary menggunakan cincin itu, tetapi Mary menolaknya. Mary sudah tiba di Redwood, ia disambut oleh Trudy dan beberapa pria bersenjata lainnya. Mary mengatakan ia ingin bertemu dengan Rufus karena ia memiliki penawaran yang bagus. Trudy membawa Mary ke tempat Rufus lalu Mary memulai aksinya dengan mengatakan ia akan membeli bar milik Rufus. Rufus mendengarkan apa yang dikatakan oleh Mary. Tak pakai banyak bicara Trudy memukul Mary dengan senjata hingga hampir pingsan. Trudy menahan Mary dan menanyakan keberadaan uang milik Rufus. Tetapi Mary tidak membongkar apapun juga. Trudy menyiksa Mary secara perlahan. Dan membawa Mary ke tengah kota untuk memancing Nat dan yang lainnya. Tak lama Nat dan rekan-rekannya tiba di Redwood. Nat bernegosiasi dengan Trudy. Trudy menginginkan Nat ditahan bersama Mary. Lalu anak buah Trudy membawa Nat ke dalam penjara. Trudy menyuruh anak buahnya untuk menyiksa Nat. Nat menerima itu agar Mary bisa lepas dari siksaan Trudy. Tak lama Rufus datang dan menyuruh anak buahnya melepas tali ikatan Nat. Lalu Nat meminta Rufus untuk melepaskan Mary. Tetapi Rufus tidak mempedulikannya. Rufus bernegosiasi dengan Nat dan menuntut Nat mengembalikan uang yang dia curi ditambah $10.000 sebagai bunga. Nat mengatakan bagaimana ia mendapatkannya. Rufus menyuruh Nat untuk merampok bank di kota kulit putih. Rufus memberi sebuah kotak yang berisi pisau yang digunakan untuk mengukir dahi Nat. Dan ia memberi waktu hingga hari Jumat untuk Nat membawakan uangnya kembali. Jika tidak Mary akan mati. Nat kembali bertemu Sheriff Reeves dan rekan-rekannya. Ia menceritakan semuanya. Mereka mengatur strategi dan menyuruh Chufi memakai pakaian seperti wanita layaknya. Dan mereka pergi ke kota kulit putih. Nat dan Chufi sudah tiba di kota kulit putih, mereka masuk ke sebuah bank dan mulai melakukan perampokan. Mereka merampok bank tanpa membunuh siapapun dan melarikan diri. Dan mereka berhasil kembali ke kelompok mereka. Sesampainya di sana Nat dan yang lainnya berdiskusi bahwa Rufus tidak mungkin melepaskan Mary dengan sukarela, jadi mereka menyusun rencana untuk memasang gerobak dengan umpan dinamit. Tak lama Wiley datang membawakan mereka senjata yang ia ambil di penyimpanan milik Rufus. Sheriff Reeves yang membawa gerobak mulai memasuki Redwood sementara yang lain mengawasi dari tempat lain. Setelah anak buah Rufus masuk ke perangkap Nat, mereka menghancurkan gerobak umpan dan membunuh beberapa anggota Rufus. Nat datang dan bersiap untuk menyerahkan uang itu, tetapi Cherokee Bill bersiap untuk menembaknya dari belakang sebelum itu Jim turun tangan dan menantangnya untuk pertarungan imbang cepat. Jim ditembak dan dibunuh oleh Bill saat menghitung mundur, menyebabkan baku tembak meletus.
Nat, Rufus, Piket, dan Cuffy membunuh sebagian besar geng Buck. Dan uangnya hancur dalam ledakan lain. Wiley menyusup ke rumah Rufus tetapi ia justru dibunuh oleh Rufus, sementara Piket dan Nat terluka. Mary dibebaskan oleh Cuffy dan mengejar Trudy. Dan mereka kalahkan dalam pertarungan tangan kosong. Piket ditembak di belakang oleh Bill, yang kemudian dibunuh oleh Cuffy dalam konfrontasi imbang cepat. Nat menemukan Rufus, yang tidak mau membela diri. Rufus mengungkapkan bahwa mereka adalah saudara tiri, dan bahwa ayah mereka pernah menjadi penjahat kejam yang membunuh istri pertamanya yaitu ibu Rufus saat ibunya itu mencoba melindunginya. Rufus lebih lanjut menunjukkan bahwa mendorong Nat menjadi penjahat adalah tindakan balas dendamnya yang sebenarnya terhadap ayah mereka. Nat dengan enggan membunuh Rufus dan menutup matanya untuk menghormati Rufus. Nat keluar dengan perasaan bercampur aduk. Melihat itu Mary langsung memeluknya dan berusaha menenangkan Nat. Nat dan yang lainnya mengubur Piket dan Jim, di samping kuburan lain bertanda Nat Love. Cuffy bergabung dengan Rufus, Nat dan Mary pergi. Saat itu Trudy melihat dari kejauhan. Okelah teman-teman, sekian dulu alur cerita film kali ini. Semoga kalian semua suka ya. Tunggu alur cerita film berikutnya. Sampai jumpa.